Oke, sebentar. Di MSK sudah dapat. Kira-kira di MSK kalian dapat apa saja materinya? Halo, kalian dapat apa saja di MSK? Prinsip MS sudah dapat. Kok meneng kabeh iki antara lali apa gak pas diterang
berat molekulnya itu lebih dari 100.000, maka yang bisa menganalisis hanya Maldi. Oke, silakan ini dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang tanyakan? Halo? Tidak ada? Aman ini? Tidak ada yang tanyakan? Ya, saya anggap aman lah. Oke, sekarang kita beranjak ke spektrometer GC ionization atau gas kromatografi. Namanya gas kromatografi, maka fase geraknya adalah berupa gas. Misalkan metode yang digunakan adalah electron ionization, gitu ya. Maka dia itu ada suatu sumber yang dia itu akan menembakkan elektron. Elektron itu akan ditembakkan ke molekul sampel, sehingga molekul sampel itu akan mengalami ionisasi. Otomatis maka sampel itu akan berubah menjadi bermuatan positif atau juga berupa radikal. Contoh, di sini ada M plus elektron, dia akan menjadi M radikal atau M plus plus 2 elektron. Nah, fragmentasinya nanti adalah M plus itu nanti bisa menjadi fragmennya adalah X radikal dan Y plus. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo, halo. Tidak ada. Kalau tidak ada saya agak cepat kalau gitu. Slide saya ada 71. Oke. Di sini contoh. Di sini gas pembawanya adalah nitrogen dan helium yang membawa sampel. Di sini nanti dia itu akan membawa sampelnya. Kemudian sampel itu akan sampelnya itu nanti akan bisa menjadi M plus H plus. Nah, M plus H plus inilah yang disebut sebagai M per Z. Oh, di sini ada suatu senyawa, gitu ya. Kalau dia terfragmentasi, fragmennya di mana? Bisa putus di sebentar. Bisa putus di sini. Kalau di sini berarti nanti C-nya itu bisa bermuatan positif jika semua elektronnya itu ditarik oleh C karbonil. Atau juga dia bisa bermuat yang karbonil ini dia juga bisa bermuatan positif. Atau juga bisa C itu bermuatan positif, C yang di ikatan bensin bermuatan positif, ataupun C karbonilnya bermuatan radikal. Bukan bermuatan tapi menjadi radikal.
Kalau diperhatikan, nilai M per Z-nya itu sama-sama. Benzen, benzen yang bermuatan positif itu M per Z-nya adalah 77. Sedangkan C karbonil itu yang bermuatan positif itu muatannya M per Z-nya adalah 43. Sedangkan sama yang radikal juga 43. Jadi nanti ketika di spektrum MS nanti akan ada dua peak yaitu yang dua peak fragmentasi ya, yaitu nanti akan muncul di daerah 43 dan muncul di daerah 77. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, contoh kedua. Ini ada CH2Cl2+. Dia akan terfragmentasi menjadi CH2Cl+ dan Cl radikal. Dia akan muncul di daerah 49 dan 51. Tetapi nanti itu juga mungkin akan membentuk CH2Cl radikal ditambah Cl+. Nah, nanti akan muncul di daerah 35 dan 37. Tetapi ini tidak teramati. Kenapa? Karena Cl itu bersifat elektronegatif sehingga sangat sulit jika Cl itu bermuatan positif alias tidak stabil. Sehingga fragmentasi yang memungkinkan adalah yang di atas. Ini yang akan teramati. Sedangkan fragmentasi yang di bawah itu akan sulit diamati karena Cl itu bermuatan lebih cenderung elektronegatif dibandingkan elektropositif sehingga dia akan sulit membentuk ion positif. Yes, langsung. Di sini ada metana. Contohnya metana. Dengan metode CI. Ini yang CI ya. Kalau tadi EI, ini CI. Ada metana, dia itu ditembak dengan elektron. Dia bisa menjadi CH4 plus radikal ditambah 2 elektron. Atau juga CH4 ini dia akan bereaksi dengan CH4 plus radikal lagi. Membentuk CH5 plus dan CH3 radikal. CH5 plus itu dia bisa bereaksi dengan M. M itu adalah bisa saja sampel atau reagen yang lain atau senyawa kimia yang lain. Kemudian dia akan membentuk MH plus CH4. Maka nilainya itu yang MH plus inilah yang disebut M plus 1. Misalkan M-nya itu berat molekulnya adalah 50, maka dia akan teramati di daerah 51. Ini mekanisme daripada CI, misalkan ada suatu gas metana ya, untuk menganalisis suatu sampel analit. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Berikutnya ada ESI. ESI ini sangat umum digunakan untuk analisis MS dengan metode menggunakan HPLC atau LCMS. Nanti teknik ionisasinya itu bisa menjadi M plus H plus atau M min H min. Artinya M plus H plus berarti dari 50 nanti akan keluar 51, sedangkan kalau M min H min itu nanti akan keluar dari MR-nya 50 menjadi 49. Untuk ESI itu metodenya bukan fragmentasi, tetapi penggabungan. Ya, tolong dipahami kalau
EI dan CI tadi itu fragmentasi, kalau ESI itu bukan fragmentasi, tetapi penggabungan. Oke, biasanya rumusnya adalah M plus N, pangkat N plus. Nah, N-nya itu adalah muatan ion. Jadi untuk metode ESI itu kita akan menembakkan analit gitu ya. Kita akan menembakkan suatu gas bisa bukan gas, suatu ion bisa NaC, LKC, L dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan terikat dengan M. Misalkan M-nya itu 50 ditambah dengan Na itu 23, maka akan muncul berapa? 73. Akan muncul peak di daerah 73. Jadi ada spray nozzle gitu ya. Dia itu akan menembakkan suatu analit, molekul analit gitu. Kemudian nanti dia akan dibawa oleh solvent dan nanti akan ditambahkan dengan muatan. Muatannya dari mana? Dari ion. Ion yang ditembakkan bisa Na, bisa KCl, kemudian Br tergantung daripada analitnya. Kemudian ion yang terbentuk itu akan dipisahkan, kemudian akan masuk ke dalam detektor untuk dianalisis. Oke, sampai sini ada yang tanyakan belum? Apakah ada yang ditanyakan? Halo, halo. Himatul, halo Himatul. Himatul, Himatul. Berarti perbedaan EI, CI sama SI apa ya? Halo, Himatul. Kalau Apa? kalau Kalau apa? Ayo dong, Himatul. kalau IT nggak ada fragmentasi tapi ada. Gimana, gimana? Kalau IT itu nggak ada fragmentasi tapi ada penggabungan. Oke. Ya, jadi kalau ESI itu adalah penggabungan ion atau muatan, sedangkan kalau ECI dan EI itu adalah dari Pengiriman dari Surabaya. Yuk guys ya Mas. Ligika. Kamu online apa ikut kuliah? Ligika, Iya Pak. kamu online apa ikut kuliah? Ikut kuliah Pak. Silahkan keluar jika memang tidak memperhatikan kuliah saya. Sudah saya remove dari sini. Rikana, halo Rikana. Rikana, Iya Pak. kenapa off cam? Saya pakai dua device Pak. Oke. Yang device satunya yang on cam. Oke, tolong diperhatikan ya, saya udah malam-malam ngajar kok ditinggal dodolan online. Kalau tidak mau ikut kuliah ya enggak masalah buat saya. Oke?
Saya lanjutkan. Yang terakhir ada vape. Vape ini seperti yang disampaikan tadi bahwa vape itu digunakan untuk analisis senyawa yang bobot molekulnya cukup besar dan tidak mudah menguap gitu ya. Dan nanti di dalam spektrumnya biasanya ditambahkan garam-garam tertentu. Misalkan NaCl, KCl, AgNO3 dan lain sebagainya. Dalam spektrum massa akan ditemukan puncak dari penggabungan antara molekul tersebut dengan ion-ion yang ditembakkan. Ini secara umum prinsip dasar dari vape. Jadi nanti akan ada sampel itu akan ditembakkan dengan suatu atom ya, suatu atom tertentu dari ion-ion dan sebagainya. Kemudian nanti dia ditembak sehingga dia nanti akan membentuk suatu muatan. Ini contoh spektrum dari vape, hasil analisis MS dengan vape. Jadi nanti itu bisa membentuk M-2H 2-. Kemudian dia juga bisa membentuk yang lainnya. Bisa M-3H plus Na 2-. Kemudian ada M plus H2PO3 min 3H 2-. Jadi nilai dari vape itu memang sangat MS-nya itu besar dibandingkan yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjut. Pak, ada yang kepental dari Zoom, Pak. Siapa? Ramdan. Kenapa dia kepental? Katanya itu sinyalnya jelek. Saya buka segera masuk. Iya, Pak. Saya tidak izinkan Ligika untuk ikut kuliah saya. Saya menerangkan kok, ditinggal dodolan online. Sudah masuk kah Ramdan? Mau tanya, Ya, kan tadi kalau pakai FAP itu kan ditambahkan garamnya. Berarti itu waktu di puncaknya hasilnya juga tetap ada peak dari garamnya atau gimana? sebentar. Maksudnya gimana maksudnya? Kan waktu di MS itu kan sampel terus dikasih garam untuk percepat ionisasinya kan. Mm-mm. Nah, itu waktu di puncak hasil di sininya, itu apakah garamnya juga kedetek di sini atau hanya sampel? Ketika saudara menganalisis dengan menggunakan metode kromatografi, maka saudara pasti menggunakan eluen. Pasti menggunakan eluen yang digunakan untuk memisahkan senyawa tersebut. Nah, senyawa tersebut nantinya itu akan akan berinteraksi dengan kation atau anion yang ditambahkan. Misalkan kation yang ditambahkan itu adalah NaCl, maka kemungkinan fragmen yang terbentuk atau penggabungan yang terbentuk adalah M plus Na atau min Na atau plus Cl atau min Cl dan lain sebagainya. Jadi ion yang terbentuk atau fragmen yang terbentuk itu adalah hasil penggabungan dari molekul senyawa dengan molekul garam yang ditambahkan. Bisa dipahami? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi nggak mungkin. Misalkan saudara tidak menambahkan KCl, tetapi peaknya tiba-tiba nilainya adalah M min K. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ionnya tidak ini bukan ditambahkan ion kalium. Ada lagi yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Mm-mm. Maksudnya,
Maksudnya ini cara mengetahui bahwa itu adalah ini untuk vape ya, ini untuk vape ya, pertanyaan untuk vape. Oke. Oke, untuk pertanyaan untuk vape, kita tidak bisa memprediksi ion muatannya itu nanti apa. Tergantung dari garam yang akan kita tambahkan. Misal, kita menambahkan NaCl, maka nanti muatan senyawa kita itu bisa menjadi M plus Na atau M plus Na plus Na atau M plus Na min Cl atau itu apa? Itu kita yang menganalisis. Kita yang menganalisis. Karena apa? Kita tahu berat daripada garam yang kita tembakkan. Karena apa? Vape itu penggabungan, bukan fragmentasi. Ingat, kalau pakai EI atau CI tadi fragmentasi, kita sudah bisa tahu, oh ini akan terputus di sini. Nanti akan misalkan akan menghasilkan molekul dengan berat sekian. Ini akan terputus di sini, akan membentuk radikal atau membentuk ion positif. Kita bisa memprediksi nilai M per Z-nya. Tetapi untuk vape itu tidak bisa. Vape itu kita yang mengatur garam yang kita tembakkan. Dari garam yang kita tembakkan itu nanti akan muncul pik-pik yang harus kita analisis. Contoh, sebentar saya nyari presensi. Pak, Hmm, ada yang kepental lagi, Pak. Maaf. siapa? Caca, Anastasia. Ya, sebentar. Segera suruh masuk ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Sudah? Belum, Pak. Oke. Misalkan begini. Halo, tadi yang tanya siapa? Saya kok lupa namanya. Ya, Safira. Misalkan saya punya senyawa dengan berat molekul 1350. Ya, 1350. Kemudian saya mempercepat ionisasi itu dengan menambahkan NaCl. Kira-kira dia akan bentuk apa? Masih nggak nyambung? Ya wes, nek tak stop share sih. Tak bukakan whiteboard. Saya sih Oke, mana ini whiteboard? Udah kelihatan ya whiteboard saya? Kelihatan. Oke, misalkan, mana whiteboard saya kok? Misalkan saya punya suatu senyawa dengan berat 1351. Ini adalah senyawa, anggaplah ini M. M-nya adalah 1351. Kemudian saya akan menganalisis senyawa ini dengan menambahkan NaCl, sorry. Kita ketahui bahwa Na itu AR-nya berapa? 23. Cl berat AR-nya berapa? 35,5. Nanti peak-nya itu, sebentar kok hilang. Sebentar. Nanti peak yang akan terbentuk dari 1351 itu bisa 1351 plus 23.
23 dari mana? Dari Na. Berarti nanti adalah M plus Na. Keluarnya berapa ini? 1351 ditambah 23. 1374. 1374. Jadi nanti akan muncul peak di daerah 1374. Misal lagi akan muncul di daerah berapa ini? Kalau misalnya 1351 ditambah 23 min 35,5. Berapa ini ketemunya? Berapa ketemunya? 1338,5. 1338,5. Ya. Nanti akan muncul di daerah ini. Di sini itu nanti akan ketemu pola-pola seperti ini. Dari pola-pola seperti inilah nanti yang akan kita tentukan bahwa nilainya adalah nanti 1351 base peak-nya. Jadi nanti munculnya di hasil MS itu ya nanti cuman M plus NA misalkan ya. Bisa juga M plus NA plus NA plus bisa juga M plus Cl min Na. Bisa seperti itu. Tergantung dari garam yang kita tembakkan ke dalam sampel. Makanya ini pakai berat molekulnya yang besar. Bisa dipahami? Untuk yang fab ya. Bagaimana Safira? Ya wes. Semoga paham. Soalnya kalau fragmen, kalau sebentar, misalkan, supaya kelihatan bedanya. Misalkan saya punya senyawa seperti ini. Benzen lah. Kira-kira ini nanti kalau dianalisis dengan menggunakan EI atau CI, fragmentasi yang muncul berapa saja? Hal yang pertama kita analisis, senyawa ini itu MR-nya berapa? Coba dihitung MR-nya. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 6, 7, 8. C8 hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 3, 8. O3. Ketemunya berapa MR-nya? Ayo MR-nya ketemunya berapa? Oke, 152. Nanti senyawa ini akan mengalami fragmentasi. Sekarang gini, kalau fragmentasinya di sini, biar warnanya beda sebentar. Warnanya kok bodoh. Kalau dia terfragmentasi di sini, nanti akan keluar berapa? Daerah fragmentasinya? Berapa sama berapa? 152 dikurangi 17. Berapa? 152 dikurangi. Kan OH ini 17 kan? Berapa berarti? 135. Oke, nanti akan muncul peak di daerah 135 dan 17. Kemudian, kalau nanti terfragmentasi di sini,
Dia akan muncul di daerah berapa? Dikurangi metil. Metil itu 15 dikurangi 15. Berapa? 152 kurangi 15. 137. Dia akan muncul lagi di sini 137. Sekarang kalau dia terfragmentasi di sini, berapa? 16 kali 2, 32 ditambah 12, ditambah 1. 32 ditambah 13 berapa? 45. Berapa? 45. 45. Halo? 45. Nah, nanti akan muncul 45 dan berapa? Berapa? 107. Ya, nanti akan muncul di sini 107. Nah, ini akan berpasangan terus. Ini berpasangan dengan ini dengan ini dengan ini. Nanti akan masih ada lagi kalau misalkan bensin itu berapa? Nanti akan terus begitu fragmentasi. Jadi nanti peak-peaknya itu akan saudara harus menganalisis fragmentasinya. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Ya. Loh. Gini, untuk menentukan kira-kira yang akan putus itu kan gugus fungsi ya. Mungkin nggak kalau misalkan bukan gugus fungsi putus? Contoh, misalkan saya putus di sini. Mungkin nggak? Kenapa? Karena energi ikatnya lebih kuat kan? Nggak mungkin. Bisa dipahami. Kayak tadi, ada Cl. Cl itu misalkan CH3Cl. Nanti dia itu akan terfragmentasinya menjadi CH3 radikal plus Cl plus atau CH3 radikal, CH3 plus Cl radikal. Mana yang mungkin terbentuk? Mana yang mungkin terbentuk fragmentasinya? CH3 plus radikal. Yang bawah. Kenapa? Karena Cl itu elektronegatif, sehingga dia cenderung membentuk radikal. Bisa dipahami? Berarti misalkan ini terbentuk ya, tadi yang OH-nya lepas, berarti kan nanti bentuknya seperti ini. Ini C ya. Nah, kelihatan kan? Ini akan cenderung membentuk ion positif plus OH radikal. Bisa dipahami? Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Wes lo ya, tak stop iki. Kalian sudah keluar dari whiteboard? Pak, mau tanya. Kalau radikal itu harus sama plus kah atau bisa sama minus? Dari tadi kita bicaranya hanya positif dan radikal. Tidak ada negatif di dalam EI dan CI. Kenapa? Karena yang ditembakkan kan elektron. Ketika suatu material ditembakkan dengan elektron, maka
dia dan radikal. Bisa dipahami? Aprilia, bisa dipahami? Iya bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, saya lanjut ya. Oke. Ini loh baru kita bicara interpretasi. Contoh, misalkan ada berat molekul yang kita peroleh itu 72. 72 itu bisa C5H12 atau C4H8O untuk memastikan. Nah, tetapi berat molekul eksaknya atau hitungan secara realnya itu beda. Kalau C5H12 itu 72,09, kalau C4H8O itu 72,05. Nah, maka nanti di apa namanya HRMS atau HRMS itu nanti adalah nanti ketika kalian menganalisis pakai MS itu bisa sampai 4 digit angka. Itu kalau pakai HRMS. Saya kok lupa ya kepanjangannya HR itu apa? Apa ya? Pokoknya itu HRMS, nanti silahkan saudara cari, saya kok lupa panjangannya. Tapi kalau cuman MS biasa, biasanya cuman 72,0 atau 72,09 atau 72,03. Biasanya kalau yang detail sampai 4 digit itu yang pakai HRMS. Kemudian ini ada isotop. Saya rasa saudara sudah tahu lah kalau isotop, bisa saya lewati. Ini, misalkan spektrum molekul dengan M+ dengan adanya nitrogen. Jika masanya genap, itu dapat berisi, senyawanya itu dapat berisi CHO halogen. N-nya genap. Kalau masanya ganjil dapat berisi CHO halogen dengan N-nya ganjil. Contoh, masa genap dari masa M+ genap itu berasal dari penataan ulang antara dua ikatan putus. Sedangkan kalau masa ganjil itu dari masa M+ genap berasal dari pemutusan satu ikatan. Masa genap dari masa M+ ganjil berasal dari pemutusan satu ikatan. Ini contoh ini. Misalkan di sini ada persentase M+1. Ya. Kalau M+1 artinya nanti akan ada 100 dikalikan M+1 per M. Dikalikan dengan jumlahnya dan jumlah daripada atom C. Persentasenya. Terus seperti itu. Dari mana ini 1,1, 0,16, kemudian 0,38, ini diperoleh dari tabel ini tadi. Nah, ya, diperoleh dari persentase daripada masing-masing isotop. 1,1 ya ini. Karbon itu 1,1, hidrogen 0,016, nitrogen 0,38, oksigen 0,04. Itu yang nantinya akan digunakan untuk menghitung menghitung M+1 dan M+2. Bedanya di mana? Ya bedanya cuma di rumus ini. Kalau M+1 ya M+1 per M, kalau M+2 ya M+2 per M. Beratnya itu setara dengan, kalau yang M+2 berarti 1,1 kali jumlah atom C kuadrat dibagi 200. Dan seterusnya. Apakah bisa dipahami?
Pak mau tanya. Mhm. Tadi kan ada masa yang jumlahnya genap sama ganjil ya. Yang jumlahnya genap kan tadi WHO. Nah itu caranya nentuin WHO genap atau ganjil itu gimana? Kan nanti itu sebenarnya ini itu adalah teori terbentuknya spektra. Nanti itu nanti itu kalian tuh cuman dapat data itu kayak gini aja. Data itu cuman dapat spektra kayak gini. Spek mana ya? Loh, kok tak kayak buatlah kelompok. Nanti itu kalian akan dapat misalkan spektra seperti ini. Nah, dari spektra seperti inilah nanti itu saudara akan mengetahui nilai M-nya itu genap atau ganjil. Misalkan 43. 43 ini genap apa ganjil? Ganjil. 86 genap atau ganjil? Genap kan? Nah, tadi kalau misalkan ganjil itu diperoleh dari mana? Pemutusan satu ikatan. Kalau genap pemutusan dua ikatan. Bisa dipahami? Ikatan. Ikatan. Bisa, Bapak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Wes, jangan lagi wes. Sila, oh iki kok isi April, ke tahun lalu rek. Tanggal berapa minggu depan? Wes kok hari ini rek. Minggu depan hari apa enak Saya tahu minggu depan itu tanggal berapa ya rek? Minggu ngarep ini. Enggak ada 10 sampai tanggalnya. Tanggal 14. 14 kalau hari Kamis. Saya itu ada tamu dari oh tanggal 24. Kalian bisanya hari apa? Kayak gini atau milih hari Sabtu? Sabtu. Banter itu. Sabtu pagi, Pak. Sabtu pagi itu aku yang ngajar ya. Rek. Ya wes lah, nanti gantian. Minggu ini kalian yang malam Jumat, minggu depan kalian yang Sabtu. Nanti kelas B biar ganti yang hari Jumat minggu depan. Oke? Oke, Pak. Ya, kalian diminta untuk memfragmentasikan. Fragmentasi itu seperti apa ya? Yang seperti saya contohkan di whiteboard tadi. Ini loh aturan ganjil genap itu seperti ini, Rek. Ya. Jadi aturan fragmentasi itu berdasarkan ganjil genap. Misal ganjil, ganjil itu misalkan ada AB radikal positif, nanti dia itu bisa menjadi A plus B radikal atau A radikal plus B plus atau A radikal plus ditambah B atau A ditambah B radikal plus. Itu ganjil jika nilainya ganjil. Jika genap itu cuman A plus B sama A plus B plus. Tidak ada radikal di sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami belum? Ini perlu dilanjutkan atau gimana? Tapi ini kalian perlu ilmunya deh. Sampai sini dulu. Misalkan di sini, saudara ya, saudara itu punya senyawa yang dia itu misalkan ini. Otomatis senyawa ini itu nanti akan terfragmentasi menjadi M per Z 57. 57 itu dari mana? C-nya itu ada 4. C4 kali 12 berapa? 48. 48 ditambah 9. 57. Berapa? 57.
Ya, berarti M per Z ini ada 57. Sedangkan CH3 yang dilepaskan berapa muatannya? Berarti M per Z-nya 12 tambah 3, 15. Iya. Ini misalkan pada alkana, hilangnya metil itu min 15, hilangnya etil itu min 29, hilangnya propil itu min 43, hilang butil itu min 57. Contoh di sini. Ini ada spektrum MS dari 2 metil pentana. 2 metil pentana ini M per Z-nya berapa coba? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 12 berapa? 72. 72 ditambah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tambah 14 berapa? 86. 86. Nah, nilai 86 ini adalah MR daripada senyawa ini. Itu pasti keluar yang paling belakang. Ya, kalau M per Z-nya pakai EI atau ESI, maka nilai M per Z yang digunakan untuk MS daripada senyawa ini adalah yang paling akhir. Jadi yang paling belakang ini adalah nilai dari MR senyawanya, 86. Sekarang coba kalau ini putus di sini, berarti min 86 min 15. Berapa? 71. 71. Ini. Kemudian kalau putusnya di sini, 29. Ketemunya 42. berapa? 57. Sekarang kalau dia di sini, ketemunya 43. bisa dipahami? Bisa. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Ayo rek, nenek sing ditekok nih. Enek gak? Pak mau tanya Pak. Ganti Eh, Pertamina rek. itu Pak. Yang ini kan kalau yang dari kiri itu kan dari kecil ke besar. Terus kalau dilihat panjang tingginya peak itu gimana Pak? Ditentuin dari apanya? Oke, kok bukan panjang toh, tinggi Ya rendahnya. tinggi. Tinggi rendahnya itu adalah berdasarkan stabilitas fragmentasi. Jadi semakin stabil suatu fragmen, maka dia akan menunjukkan intensitas paling tinggi. Kayak ini kan ada 50 contoh. Ini ada 57 keluar ya, 57 keluar. Maka nanti dia itu pasti juga akan keluar di daerah 29, 71, 15 sendiri 15. Sini mungkin ya, 15 ini. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Halo? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya, sama-sama. itu kan Heeh. kalau di HNMR tuh kayak multisiplitas gitu loh Pak. Ini kan banyak gitu kan. Tiap dari ini tuh ada yang 3, ada yang 4. Nah, itu dihitung Tuh, yang paling tinggi. Dia bukan yang paling tinggi aja atau bukan beda. Ini saya kan udah bilang, lupakan HNMR, lupakan CNMR. Satu peak di MS itu mewakili satu fragmentasi. Jadi ini bukan berarti ini singlet, doublet, duplet, triplet, enggak. Ini satu-satu semua ini. Mewakili satu-satu fragmentasi. Bisa dipahami? bisa Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah?
Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada yang tanyakan? Cukup? Waduh, masih banyak ternyata. Ya udahlah, kita lanjut minggu depan. Semoga nutut aturan fragmentasi itu ada banyak sekali aturan fragmentasi. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Silahkan nanti saudara membuat kelompok, gitu ya. Kelompoknya, nanti kita coba minggu depan atau berupa PPT aja ya. PPT nanti dicoba disampaikan di apa ya? Ini fragmentasinya begini, ini begini. Gitu. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihannya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.